Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Oh ya, hari ini ketemu lagi dengan saya. Dan hari ini saya akan sharing tentang yang tidak kalah menariknya dari video sebelum-sebelumnya teman-teman. Bodoh amat ah. Baik teman-teman sekalian, hari ini saya akan sharing tentang hutan sangat asri Ancol di Jakarta. Untuk Ancol sudah tidak asing lagi di telinga kita sebab sebagai tempat wisata atau tempat liburan oleh masyarakat pada umumnya. Akan tetapi untuk dapat melihat hutan sangat asri di Ancol sudah hal biasa. Namun Ancol sendiri dibangun pada tahun 1966 dengan luas tanah 552 hektar di daerah Jakarta Utara. Dan pada tahun 1968 resmi dibuka sebagai tempat rekreasi modern pertama di Jakarta. Oh ya teman-teman semuanya, sebuah Taman Impian Jaya Ancol terletak di Jakarta Utara yang sangat strategis, artinya sangat mudah untuk kita kunjungi. Tetapi sebaiknya kita harus tahu apa itu hutan asri. Hutan asri adalah sebuah pohon yang tumbuh sangat tinggi, bervariasi dengan daun yang sangat hijau dan udara sejuk. Untuk definisinya kurang lebih seperti itu teman-teman. Baik teman-teman sekalian, sebaiknya kita langsung lihat ke lapangan saja sebagai berikut. Baik teman-teman, nah untuk kedupan atau seawood bisa dari sini teman-teman. Nah ini kalau ini mungkin jalan raya ya, mau keluar kita bisa dari sini dan kita lihat nih pintu masuk tadi ya teman-teman. Ini halte bis Warawiri lah ya. Kita coba lihat dulu sekelilingnya seperti apa ya. Seperti inilah teman-teman, pemandangan di Ancol itu ya cukup asri, indah ya. Nah ini gerbang. Nah kita coba masuk ke dalam. Nah ini ada motor listrik yang bisa kita sewa teman-teman. Kita masuk ke dalam. Nah ini parkiran atau kategori kan ini adalah hutannya Ancol. Hutannya Ancol ini ya cukup luas ya teman-teman, yang dimanfaatkan sebagai parkiran oleh Ancol itu sendiri. Nah, oke, kita lihat tuh teman-teman, nanti kita jelajahin sampai benar-benar tahu kondisi dari Ancol itu sendiri. Seperti ini teman-teman. Pohonnya sudah lumayan besar ya, merata ya. Stabil dan hijau karena ini musim hujan. Jadi tumbuhan itu semuanya hijau. Nah, seperti gini teman-teman. Jadi setiap di bawah pohon itu ya sebagai parkiran, memang disediakan parkiran. Dan karena betulan pohonnya sudah besar semua ya, jadi sudah ketemu atasnya itu seperti kalau kita lihat dari atas itu hutan yang hijau. Nah ini juga membantu teman-teman, membantu sebagai mengurangi polusi udara karena ini termasuk di wilayah kota Jakarta juga. Membantu lah ya. Kita lanjut teman-teman, berjalan pelan-pelan aja. Kita nikmat suasana yang ada di sini ya. Di sekeliling sini seperti apa. Ini orang-orang yang wisata teman-teman. Jadi kalau orang dari jauh yang liburan jumlahnya banyak, mereka naik. Biasanya ada yang stay, biasanya connect ya. Karena kecapean mungkin ya, ada yang tidur biasanya. Orang jualan kopi, apa kita ngopi dulu nih? Kita ngopi dulu, takutnya keburu hujan teman-teman. Jadi kita lanjut aja dulu, kita lanjut dan kita nikmatin ya suasananya. Saya suka ini, suasananya indah, rapi dan bersih ya. Ya paling tidak ya kita udaranya atau oksigennya itu sehat lah ya teman-teman. Itu teman-teman, ada orang tidur ya, connect. Ini kecapean dia teman-teman. Ini dari jauh mungkin. Ya, wisatanya mungkin ya dari mana saya tidak tahu. Ya kita lanjut teman-teman. Lanjut, ini pohonnya teman. Seperti ya kalau dari atas semuanya udah ketemu. Udah dikategorikan hutan, tapi di bawahnya itu bersih.
dimanfaatkan sebagai parkiran. Ini khusus parkiran mobil ya teman-teman. Mobil yang sedang ya, bukan mobil bis. Kalau mobil bis, selain depan tadi ada nanti khusus untuk bis. Karena ini Ancol ini sangat luas teman-teman. Tadi udah saya sampaikan pertama tadi tentang informasi yang ada di Ancol, sejarah Ancol lah, secara sedikit saya sampaikan. Sebagai edukasi atau selain kita nonton video, kita pun mendapatkan informasi yang menarik ya, karena kita itu mendatangin sebuah wisata, kita harus tahu paling tidak sejarah dari wisata tersebut. Paling tidak ya menambah pengetahuan kita. Ya, tidak rugi kan teman-teman. Nah inilah teman-teman. Saya sukanya itu rapi, mau lihat aja ya. Rapi, bersih. Pohonnya mungkin karena ini musim hujan, jadi mendukung ya, suasananya mendukung baik dari pohon, cuaca, tumbuhan, hewan, dan sebagainya itu hidup sehat. Nah, ini banyak burung ya teman-teman, terutama burung terkutut ya. Ya ini burung terkutut ini, dia tidak takut sama manusia, mungkin karena udah terbiasa, dan habitatnya mereka udah tidak ada lagi. Kebetulan Ancol ini sebagian dari udah seperti hutan ya, hutan lebat, hutan besar, jadi mereka hidup di sini, numpang hidupnya di sini. Cari makan, santai, jalan-jalan, beternak juga di sini kayaknya. Berkembang biak ya, bukan beternak. Nah ini burungnya, terbang dia. Oke, kita lanjut, menikmatin lagi, berjalan step by step, melihat kondisi yang ada di Ancol. Ini teman-teman, parkirnya di mana-mana ya. Nah ini Ancolnya kategorinya mungkin wisata kelas menengah ya. Karena dia lebih berbeda lah ya. Yang ditampilkan cukup berbeda dengan wisata pada umumnya. Oke, kita lanjut teman-teman, kita lihat inilah bersih ya, rapi, pohonnya indah, rindang, nyaman, ya kategori segar lah ya, baik dari segi dari udara-udara yang ada di sini. Oke, kita coba pelan-pelan ya, melihat kondisi situasi yang ada di sini. Orang-orang parkirnya jauh teman-teman, sebenarnya begini masih jauh sekali kita untuk menuju ke Seawood atau Dupan, itu jauh teman-teman. Kita butuh perjalanan yang cukup jauh, tapi ya kita nikmatin karena kita bertujuan untuk mengambil video atau memberikan informasi di era modern ini, kondisi dari Ancol seperti apa. Jadi untuk teman-teman yang dari jauh atau dari luar Jakarta yang belum pernah ke Ancol ya bisa lihat video ini sebagai gambarannya lah. Video ini gratis, tidak bayar, karena untuk sebagai gambaran ya, kalau kita ke Ancol paham kondisi aktuality yang ada di Ancol itu sendiri. Kita lanjut teman-teman, kita liatin. Nah itu ada sebuah danau teman-teman. Di hutan ini ada danau yang dibuat khusus untuk mungkin penampung air ya. Kita liatin, kita nikmatin karena hari ini disialin untuk mengambil video di Ancol. Jadi kita luangkan waktu hari ini emang khusus ya. Jadi kita pun tidak terburu-buru karena semuanya udah di-schedulekan hari ini. Nah makanya kita lihat step by step biar kita tahu semua. Karena tujuan kita menjelajahin seluruh wilayah Ancol. Karena Ancol ini ya cukup ya legend atau legendaris. Ya kurang lebih seperti gitulah teman-teman. Nah ini ada tulisan, tak tahu saya tempat apa ini. Saya nggak tahu, tapi ya seperti gitulah. Nah, ini kalau kondisi Ancol lagi ramai, di sini penuh ada sapam juga.
ada penjaga, karena di setiap ini kan parkir semua. Parkir Ancol itu luas. Hutannya Ancol itu luas, teman-teman. Karena hutan itu di atasnya nutup seperti hutan pohon pada umumnya, tapi di bawahnya bersih ya, dijadikan lahan parkir. Nah, ini kita lihat sekelilingnya, teman-teman. Bagus ya. Bersih, rapi, indah ya. Kalau bilangnya itu ya fantastis lah ya. Karena ini saya lihat sendiri, saya suka ya. Kalau kita kerja sibuk ya, pusing lah ibaratkan, karena kita mengerjain proyek, ada proyek yang bermasalah atau dalam sistem ataupun dalam segi proses manufaktur bermasalah, ya otomatis stres ya, pusing. Nah, bolehlah liburan untuk menghilangkan rasa itu. Karena Ancol itu selain menawarkan keindahan alamnya, mereka juga menawarkan keindahan pantai. Jadi teman-teman bisa melihat alamnya seperti gini, hutannya seperti gini, dan nanti ada pantainya. Anda bisa teriak tuh di pantai. Mau Anda koprol pun tidak masalah sih. Mau terjun, berenang tidak ada masalah. Yang penting tidak lewat aja gitu. Oke, lanjut. Ini ada motor ya. Motornya ini hidup tak mau, mati tak segan ya. Itu bahasa lama ya. Oke, kita lanjut jalan. Sebenarnya bisa aja sih sebenarnya kita agak sedikit cepat ya, karena kalau cepat itu ya sayanya kecapean. Karena saya pelan-pelan aja sih, step by step. Kalau pelan-pelan itu ya sedikit-sedikit kita akan nyampai, walaupun deadline waktunya dikit berbeda dengan pada kebiasaan yang kita lakukan. Kalau kita berjalan cepat, ya pertama hasil pun tidak baik ya. Terus kitanya kondisinya pasti kecapean. Nah, kita berjalan jauh itu karena harus butuh namanya kebiasaan. Paling tidak kita harus olahraga. Iya, kita untuk wisata dimanapun kita wajib namanya persiapan segi fisik ya teman-teman. Itu pertama ya. Karena kalau kita wisata tuh pasti luas, pasti keinginan kita menjelajahin. Karena pasti kita harus ada persiapan dari segi fisik. Fisiknya mungkin wajib lah. Paling tidak kita tuh stretching atau lari pagi minimal 5 menit setiap hari. Atau seminggu sebelum kita harus wisata. Nanti biar nggak kaget teman-teman. Kalau kaget sakit nanti. Nah, kondisi seperti ini teman, bagus ya. Ini kalau malam ini lampu teman-teman. Kalau malam ini lampunya ya kelap-kelip lah ya. Menarik ya, ini seperti gini teman-teman. Bagus ya. Lihatin, itu ada pohon kurma teman-teman. Dia hidup di Indonesia tapi tidak menghasilkan buah. Cuma menghasilkan pohon saja. Oke, kita coba lihat lagi pemandangannya. Oh iya, ini ada anak biawak teman-teman. Anak biawak udah lompat tapi keburu masuk ke lubang dia. Tadi dia melompat, jadi kalau nggak melompat ya kedapat dari video teman-teman. Nanti bisa ngelihat secara bersama itu biawak alami ya. Ya biasalah kalau rawa-rawa atau sungai kecil gini, hewan sejenis reptil itu suka ya. Baik itu ular, biawak, ya bermacam-macam karena itu banyak makanan. Oke, kita lanjut. Nah, ini bagus teman-teman. Ini pohonnya cukup lebih beda ya. Agak lebih besar ya teman-teman. Mungkin ini masuk sejarah lama ya. Berbeda sejarah. Sejarah lama, sejarah baru. Sejarah baru terulang lagi. Oke, lanjut teman-teman. Kita berjalan. Menikmatin lah ya suasana yang ada di sini. Pelan-pelan. Tapi saya nggak terasa capek teman-teman. Karena ya suasananya bagus ya.
indah ya, rapi, bersih, ya seperti gini ya. Fantastik ya spektakuler katanya. Ya kurang lebih seperti gitulah teman-teman. Kategorinya ya menarik atau kalimat akhirnya itu bagus. Ya saya suka ya, karena mungkin ya, karena ini bulan-bulannya hujan, udaranya sejuk, pohonnya hijau, jadi perpaduannya itu bagus, jadi indah jadinya. Nah ini keterangan ya teman-teman, keterangan informasi arah kemana-mana. Ini ada bermacam-macam yang bisa kita kunjungi teman-teman di Ancol ini. Nah ini ada Seawoods, saya mau ke Seawoods teman-teman. Ini saya menuju ke Seawoods ya. Kita melihat Seawoods seperti apa. Tapi sebelum ke Seawoods kita jelajahin dulu hutan yang ada di Ancol. Ini hutannya, ini hutan spektakuler ya. Nah ini burung teman-teman, burung terkutut teman-teman. Burung terkutut ya, dia cuek orangnya. Ada orang ya cuek aja karena terbiasa ya. Kalau burung yang liar itu biasanya ngelihat orang langsung kabur, takut ya manusia, karena ini udah terbiasa manusia tidak mengganggu, jadi dia biasanya ini teman-teman kondisi yang ada di sini. Ini rumah seni teman-teman, rumah seni. Nah itu ada keterangannya, rumah seni ya. Nah ini ukiran orang dahulu itu bagus-bagus ya teman-teman, menarik ya. Ini sekelilingnya ini ya dikeliling pohon-pohon ya. Nah ini teman-teman, ukirannya itu ya saya pikir ya bagus banget ya. Oh my god, saya tahu dari mana ini, saya nggak paham ya, tapi karya orang dahulu kala itu ya seperti ginilah teman-teman. Mereka itu berbeda dengan sekarang. Sekarang pun mungkin nggak ada lagi ya, karena itu imajinasi dibantu dengan skill alami. Karena main tata teman-teman, itu main tata itu ya butuh skill manualnya itu cukup jago ya, main piling juga itu. Nah ini tadi pasar seni namanya, ini rumah-rumah adat ya teman-teman. Jadi kesenian orang dahulu mungkin dulu tuh masih tergunakan ya. Tapi sekarang saya tidak masuk ke sini ya. Saya hanya melihat suasananya saja. Dari pasar seni ini kurang lebih seperti gini teman-teman. Teman-teman di hutan Ancol itu agak menarik ya. Ada hutan pohon yang besar-besar, banyak sekali jumlahnya. Ada danau di tengah hutan dan ada pasar seninya juga. Nah, terus ditambah lagi di bawahnya itu dimanfaatkan sebagai parkiran yang sangat luas sekali. Cukup efektif ya. Nah, kita lanjut teman-teman, pelan-pelan. Nah, ini burung banyak sekali teman-teman. Kita coba lihat burungnya. Kita zoom. Apa yang dilakukan? Dia cuma matok-matok, atau apa yang dipatok saya tidak tahu. Nah itu ya, nah liatin burungnya. Nah dia bersahabat dengan burung gereja. Nah itu ada orang lalu-lalang ya. Ayo lanjut teman-teman, kita lanjut terus sampai mantok. Kita lihat. Nah ini rumah seni tadi, pasar seni, tapi rumahnya emang kreatif ya. Itu atapnya dari, saya nggak tahu nih apakah dari kayu, apakah dari daun, apakah dari bambu. Nah, saya nggak paham ini cukup rumit ya dalam proses pengerjaannya, dan proses penempelannya juga agak cukup butuh waktu yang lama. Ini pemandangannya bagus teman-teman, bersih, indah, rapi, hijau. Nah ini ada tempat parkiran motor. Ini mungkin orang-orang yang berjualan, dan ini ada orang jualan juga teman-teman. Jadi teman-teman kalau pengen
beli sebagai kenang-kenangan itu ada. Ini tempat keluar, saya tidak tahu atau acara apa karena tidak ketemu ya teman-teman. Nah, ini Ancol ini kenapa bisa bersih rapi? Karena ini emang dijaga oleh petugas kebersihan yang bekerja di Ancol itu sendiri. Nah, kita tanya tadi teman-teman, arah ke Siwut ke sana benar nggak? Iya benar. Kita lanjut teman-teman, kita lihat parkirnya bis atau bus atau tayu. Nah ini teman-teman, parkirannya itu luas sekali khusus untuk bis, karena bis itu dia cukup besar ya, karena juga butuh arena yang besar. Berbeda dengan mobil keluarga atau sedan atau sejenis apa gitu. Nah, beda ya. Juga beda dalam bentuk size atau ukuran, ya mereka lebih besar ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu suasana yang ada di sini. Nah, ini keterangan-keterangan ada jarak berapa meter dan berapa meter. Dan kita lanjut. Nah, ini ada mobil. Kita agak hati-hati teman-teman. Karena ini cukup risan. Karena dia tidak ada palang bawah ya. Nanti orang kecepatan tinggi kita tidak tahu. Ya itu agak repot ya. Oke, kita. Nah, kan Bapak ini datang muncul aja dia. Itu tadi dari pintu masuk teman-teman. Nah, kita lihat ini bis. Ini arena parkir bis teman-teman, cukup luas kan. Kita nikmatin suasana yang ada di parkir bis seperti apa. Pohonnya sangat hijau ya, pohonnya pada besar-besar. Wah, langit terbentang luas. Ini namanya bintang 5 teman-teman. Bintang ada di atas langit dan di bawahnya hamparan tanah. Nah, ini saya dikasih informasi Siwut itu di sana katanya. Ya, dia tidak tahu karena saya tuh sebenarnya cuma pengen lihat parkiran bis saja. Ya, itu kita lanjut lagi saya. Tapi saya anggap orangnya baik lah. Karena orangnya peduli kepada orang lain. Dia kira itu orang itu tidak tahu, maka diingatkan dari dia, diberikan tahu lagi. Ya, kategori baik ya. Oke, lanjut kita. Lanjut dan kita lihat lagi suasana dari hutan ini. Ini udah hutannya hutan terawat lah namanya ini. Bukan hutan belantara ya, hutan terawat. Kalau hutan belantara itu hutan yang belum terjamah oleh manusia. Nah, itu dia. Itu hutan belantara. Nah, kalau ini hutan terawat karena hutan yang dirawat. Kalau tidak dirawat tidak ada parkiran bawahnya, Bos. Asik. Ini kalau teman aus atau lapar, bolehlah di sini ada tempat jajan. Karena Ancol ini saya lihat tuh selain hiburan, ya wisata kuliner juga dia. Jadi banyak sekali orang jualan teman-teman. Kan berbeda lah dengan wisata-wisata pada umumnya. Ya mereka menampilkan apa yang bisa ditampilkan. Kalau ini selain yang ditampilkan, mereka juga menampilkan kulinernya. Nanti kuliner yang paling banyak di area. Nah, ini parkiran luas ya. Anda lihat saja ya. Luas sekali parkirannya. Luas, besar. Anda lihatin. Saya ngeliat aja, wow. Kita lanjut teman-teman. Lanjut lagi, kita lihat. Nah, kita itu pelan-pelan aja teman. Nah, saya karena agak capek, gua agak berhenti dikit teman. Tapi saya manfaatkan untuk ngezoom dari kembang. Dari kembang ini kembang apa sih tidak tahu. Ya, mungkin ini kembang surga ya. Saya anggap ini kembang surga karena dia terpilih bahwa saya zoom. Saya tampilkan di video saya teman-teman. Saya anggap lu kembang surga aja lah. Ya sesuka lu aja lah. Asik ya. Ya menarik ya, tapi bagus. Tapi kalau dia berkembang dengan jumlah yang banyak teman-teman, ini pohon ini berubah jadi merah. Ya kalau di Jepang mungkin jadi kembang sakura nih. Nah, di Indonesia dia jadi beda lagi. Kembang surga, bukan kembang bangkai ya. Bodoh amat ya. Beda itu. Lanjut kita teman-teman. Lanjut kita selesai urusan perkembangan. Kita lanjut lagi nih. Kita lihat dari suasananya tetap hijau.
Tadi kok bilang Ancol itu tetap hijau. Didominasi oleh kehijauan. Karena Ancol peduli sama polusi udara, sepertinya seperti gitu. Kita lihat nih teman, kita muter-muter nih, lihat sekelilingnya. Ini parkir bis tadi teman-teman. Ini ada mobil, maka aku bilang agak berhati-hati kita, karena mobil itu lalu lalang ya, dengan kecepatan yang lumayan lah ya. Kalau nabrak itu ya bisa, paling tidak lu terseleo lah. Ya, tapi jangan sampai ya. Tetap berhati-hati, karena safety first itu ada pada Anda sendiri. Iya. Sesuatu harus diperhitungkan dalam segi keselamatan buat kita sendiri. Baik, kita lanjut lagi teman-teman. Kita lihat dari sekeliling atau wilayah-wilayah yang ada di sini ya, asik ya. Nah ini parkiran bus besar kan, luas. Di sini itu ada apartemen. Ya seperti gini lah teman-teman. Pemandangannya kurang lebih seperti gini. Itu orang parkir, tapi saya pikir kejauhan tuh orang. Nah ini salah satu kembang. Ini kembang legend teman-teman. Saya dari zaman kecil tuh ada kembang. Ya lanjut lagi teman, kita udah bebas urusan perkembangan. Kita lanjut lagi, sepertinya kita udah dekat sama Seawood teman-teman. Kita ini tuju ke Seawood teman-teman. Seawood itu bertetanggaan sama Duppan teman-teman. Nanti saya kasih tahu. Jadi kalau Anda datang ke Seawood pasti datang ke Duppan. Harganya Betty teman-teman. Nah beda lagi teman-teman. Tadi kita beli tiket masuk Ancol. Nah ini beda. Kita beli tiket masuk ke Seawood atau beli tiket masuk ke Duppan. Nah gitu teman-teman. Jadi kalau di Duppan itu kalau kita pengen bermain, naik kereta gantung, naik ya bermacam-macam permainan dan juga bermacam-macam pertunjukan. Nah ini satu teman, kembang. Ini kembang kedamaian teman-teman. Karena saya lihat tuh damai sekali dia. Tidak ada yang mengganggu. Nah ini teman-teman, kalau dia berkembang dengan jumlah yang banyak, ini pohonnya berubah jadi merah. Tapi dari kejauhan ya. Poinnya dia sangat menarik sekali. Karena di Indonesia ada beberapa tempat yang menanam pohon ini. Jadi kalau dia musim berkembang merata itu ya buset indah banget. Itu surganya dunia. Asik. Dia suka lo deh ngomong apa. Kita lihat sekelilingnya teman-teman. Nah ini makanya Ancol itu karena luasnya jalannya banyak teman-teman. Jadi kalau teman-teman tidak atau belum terbiasa atau belum pernah sama sekali, mencobalah untuk searching atau cari-cari ya area atau rute dari perjalanan ke Ancol. Tapi teman-teman ya bisalah nonton video saya, karena tadi jalannya jelas ya, Anda bisa ikutin saja. Karena tujuan saya itu ke Ancol. Ancol yaitu terutama ke Seawood. Seawood itu berdepanan sama Duppan. Nanti kita habis dari sini kita ke pantai. Jadi Anda ikutin aja itu tempat sasarannya tepat teman-teman. Jadi teman tidak perlu ngeraba-raba gitu. Kalau Anda langsung masuk Slonong Boy, bahasanya gitu, Anda bingung sendiri, tanya-tanya sana sini. Biasanya ya kalau bertanya dengan orang yang betulan mungkin lagi tengah ya, mudah-mudahan Anda ketemu orang yang baik. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita coba bertanya. Padahal itu ada tulisan teman, pintu masuk. Coba kita bertanya aja. Karena basa-basi. Kita basa-basi sama orang kan. Nah ini kan ada tulisan tuh depan tuh, ada panah itu kan. Nah kita bertanya nih, Mas, masuk Seawood dari mana? Masuk Pak, silahkan dari sini. Oke, berarti Bapak itu benar ya. Ini parkir motor Seawood. Kalau bawa motor bisa parkir ke dalam teman-teman.
Oh ya teman-teman, untuk melihat hutan sangat asri di Ancol sudah saya perlihatkan dengan sangat jelas, dan harapannya bisa menambah ilmu pengetahuan walaupun sedikit. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan jika ada kata-kata yang keliru, saya mohon maaf, dan silakan komen di bawah ini supaya kita sama-sama belajar. Dan saya akhiri, semoga bermanfaat dan terima kasih.